Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arpa dengan NIM F0121553, kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Saya akan menjawab soal kuis dari mata kuliah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dari dosen pengampu Syihabuddin Taufik MAP. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi berperan dalam implementasi asas otonomi daerah? Sistem demokrasi berperan penting dalam implementasi asas otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Sistem demokrasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang kedua, mendorong akuntabilitas. Sistem demokrasi memungkinkan masyarakat untuk menyatukan kinerja pemerintah daerah dan memberikan umpan balik jika ada masalah atau ketidakpuasan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang ketiga, mendorong transparansi. Sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang kebijakan dan tindakan pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pemerintah daerah terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama. Sistem demokrasi memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan pihak lain dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kebijakan. Jadi kesimpulannya, sistem demokrasi berperan penting dalam implementasi asas otonomi daerah di Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan kerjasama. Sistem demokrasi dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kuis kedua, melihat fenomena perpolitikan saat ini, bagaimana pandangan dan terkait penerapan demokrasi dalam berlangsungnya pemilu tahun 2024 mendatang. Penerapan demokrasi pada pemilu 2024 di Indonesia merupakan momen krusial bagi negara ini untuk mematangkan demokrasinya. Yang pertama, tantangannya adalah mengurangi politik identitas dan memperkuat konsensus dan kohesi politik. Kapasitas lembaga pemilu, budaya politik, dan sistem pemilu merupakan faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Generasi muda, dinasti politik, dan potensi polarisasi menjadi beberapa permasalahan yang perlu dibenahi pada pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merancang pemilu serentak nasional dalam 2 tahap. Tahap pertama pemilu nasional dan tahap kedua pemilu daerah. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kesimpulannya, penerapan demokrasi pada pemilu 2024 di Indonesia harus fokus pada pengurangan politik identitas, penguatan konsensus dan kohesi politik, serta penanganan permasalahan seperti generasi muda, dinasti politik, dan potensi polarisasi. Kapasitas lembaga pemilu, budaya politik, dan sistem pemilu merupakan faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah merancang pemilu serentak nasional dalam 2 tahap yang akan menjadi tantangan besar bagi negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.